Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada kalian ya anak ya. Anak-anak, sudah siapkah untuk belajar? Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa. Al-Fatihah. Berdoa selesai. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang Asmaul Husna, yaitu tentang Al-Qawi dan Al-Qayyum. Simak baik-baik ya nak ya. Asmaul Husna artinya nama-nama Allah yang baik. Jumlahnya ada 99. Di antaranya adalah Al-Qawi. Arti dari Al-Qawi adalah Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Kekuatan Allah ini tidak ada batasnya, dan tidak ada suatu apapun yang bisa menyamai akan kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keperkasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat abadi. Dengan kekuatannya ini, Allah mampu menciptakan bumi dan langitnya yang tidak bisa dilakukan oleh siapapun, baik itu manusia, jin, kemudian malaikat. Dengan kekuatan Allah yang maha dahsyat, Allah SWT mampu memusnahkan kezaliman dan memberikan azab bagi orang-orang kafir. Bukti Allah bersifat Al-Qawi adalah adanya alam semesta dan segala isinya. Ini menunjukkan bahwa Allah itu maha kuat lagi maha perkasa. Berikut ini juga salah satu bukti bahwa Allah maha kuat lagi maha perkasa. Allah memberikan kekuatan kepada Nabi Daud untuk melawan raksasa. Simak video baik-baik ya nak ya. Kaum Bani Israel ketika itu hidup tertindas oleh kekuasaan Jalut yang menguasai tanah Palestina. Jalut adalah seorang penguasa kejam dan bertubuh sangat besar seperti raksasa. Pada masa itu, tidak ada satu manusia pun yang berani dan mampu melawan Jalut. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mengangkat seorang penggembala Bani Israel yang bernama Talut untuk menjadi pemimpin kaum mereka, di mana saat itu Bani Israel dikenal mempunyai sifat keras kepala. Terbukti pada awalnya Bani Israel menolak, karena Talut hanya seorang penggembala miskin. Hal tersebut dijelaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 247 yang berbunyi, Nabi mereka mengatakan kepada mereka, sesungguhnya Allah telah mengangkat Talut menjadi rajamu. Mereka menjawab, bagaimana Talut memerintah kami, padahal kami lebih berhak mengendalikan pemerintahan daripadanya, sedang dia saja tidak diberi kekayaan yang cukup banyak. Nabi mereka berkata, sesungguhnya Allah telah memilih rajamu dan menganugerahkan ilmu yang luas dan tubuh yang perkasa. Allah memberikan pemerintahan kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah maha luas pemberiannya, lagi maha mengetahui. Maksud dari Nabi mereka dalam surat tersebut adalah Nabi sesudah Nabi Musa dan sebelum Nabi Daud diangkat sebagai pembawa petunjuk, Nabi sesudah Nabi Musa dan sebelum Nabi Daudlah yang mengajak Bani Israel untuk melawan Jalut karena menindas kaum mereka dan menentukan Talut sebagai calon pemimpin mereka. Talut lalu memilih orang-orang terbaik yang berani menghadapi pertempuran. Salah satu yang ikut dalam pasukannya adalah seorang remaja yang bernama Daud. Ia diperintah oleh ayahnya untuk mengikuti kedua kakaknya yang maju ke medan perang, tapi ia tidak boleh maju di garis depan. Daud hanya diperintahkan untuk melayani kakaknya ketika lapar atau haus, untuk menyiapkannya makanan dan minuman. Jumlah pasukan Talut saat itu
jauh lebih sedikit dibandingkan dengan pasukan Jalut, sang penindas. Jalut adalah seorang panglima perang yang bertubuh besar dan setiap orang yang berhadapan dengannya selalu kalah. Talut lalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Tuhan kami, curahkanlah kesabaran atas diri kami, dan kokohkanlah pendirian kami, dan tolonglah kami dalam menghadapi orang-orang kafir." Maka dengan kekuatan doa itu, mereka menyerbu pasukan Jalut dengan gagah berani. Pasukan Jalut tak mengira bahwa lawannya yang berjumlah sedikit itu mempunyai keberanian bagaikan singa yang terluka, dan pada akhirnya pasukan Jalut dapat dikalahkan, sehingga hanya tersisa Jalut dan beberapa pengawalnya saja. Talut dan pasukannya tak ada yang mampu menghadapi raksasa itu. Talut pun lalu berkata, "Siapa yang dapat mengalahkan Jalut, maka ia akan diambil sebagai anak menantuku dan akan mewarisi kerajaan." Lalu di saat itulah Nabi Daud yang masih remaja mengajukan diri untuk bertarung melawan Jalut. Maka dimulailah pertarungan yang tidak seimbang itu. Dengan menyebut nama Allah dan hanya berbekal sebuah ketapel dan 3 buah batu kerikil, Nabi Daud tidak ragu untuk melawan Jalut. Nabi Daud selalu bisa menghindar dari tebasan pedang Jalut. Berkat keteguhan imannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pertolongan pun diturunkan kepadanya. Kemudian Nabi Daud melemparkan batu ke udara menggunakan ketapelnya. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, angin menjadi sahabat Nabi Daud dan membuat batu meluncur dengan cepat. Batu itu kemudian jatuh tepat di dahi Jalut yang membuatnya jatuh dan meninggal. Talut pun menepati janjinya dan akan menikahkan putrinya serta memberikan separuh kepemimpinan kerajaan Bani Israel. Anak-anak, siapa kira-kira yang memberikan kekuatan kepada Nabi Daud untuk melawan raksasa tersebut? Ya, benar, Allah. Allah lah yang memberikan kekuatan kepada Nabi Daud sehingga Nabi Daud bisa mengalahkan raksasa tersebut. Sekarang kita akan belajar hikmah mempelajari dari sifat Allah Asma'ul Husna Al-Qawi. Yang pertama yaitu meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sumber kekuatan. Yang kedua adalah memperkuat iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah menjadikan seorang muslim yang kuat, baik itu fisik maupun mentalnya. Yang keempat yaitu melatih untuk memberi bantuan kepada orang yang lebih lemah, sehingga kita diwajibkan sebagai seorang muslim untuk menjadi muslim yang kuat, tidak untuk menjadi muslim yang lemah. Selanjutnya kita akan belajar tentang Al-Qayyum. Al-Qayyum memiliki 2 makna, yaitu pertama, Allah Maha Mandiri atau Allah Maha Berdiri Sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memerlukan bantuan apapun dari makhluknya. Yang kedua yaitu Allah selalu mengatur makhluknya. Dia mengatur dan memperbaiki urusan makhluknya. Bukti Allah memiliki sifat Al-Qayyum adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan semua apa yang ada di bumi dan apa yang ada di langit secara mandiri tanpa meminta bantuan siapapun. Tidak ada yang membantu Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menciptakan bumi beserta isinya, begitu juga langit beserta isinya. Selanjutnya anak-anak, kita belajar tentang hikmah dari meyakini sifat Allah Al-Qayyum. Yang pertama yaitu mengetahui kebesaran Allah dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, memperkuat iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah menjadikan seorang mukmin yang mandiri sehingga kita tidak bergantung kepada orang lain.
Dan yang terakhir adalah membiasakan diri untuk memberi manfaat pada yang lain. Demikianlah materi dari Ibu tentang sifat Al-Qawi dan Al-Qayyum. Nah, sekarang tugas kalian adalah silakan membuat kolase dari lembaran yang Ibu kemarin kasihkan. Ibu tunggu ya nak ya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.